Sebelum mulai, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tinggalkan komentar, biar saya tahu teman-teman dari mana aja. Dan jika sudah, mari kita lanjut. Langit Los Angeles terlihat begitu gelap, meski malam itu seharusnya dihiasi gemerlap lampu-lampu kota. Sebuah angin panas menyapu jalanan, membawa aroma asap yang semakin menyengat. Di kejauhan, kobaran api mulai terlihat dari puncak pegunungan. Awalnya kecil, hanya titik-titik merah yang tampak seperti lampu lalu lintas. Namun, dalam hitungan menit, api itu tumbuh menjadi raksasa yang melahap segalanya. Jack Turner, pemadam kebakaran senior, berdiri di depan unitnya. Wajahnya yang biasa tenang kini dipenuhi ketegangan. Laporan terbaru, api sudah mencapai jalur barat Griffith Park, ujar seorang petugas komunikasi dengan nada terburu-buru. Jack mengangguk tegas, memberi isyarat kepada timnya untuk bersiap. Mereka sudah terbiasa dengan kebakaran hutan, tetapi malam ini terasa berbeda. Di sisi lain kota, Ahmed baru saja selesai menunaikan sholat Isya di sebuah masjid kecil. Masjid itu berlokasi di pinggiran kota, dikelilingi oleh bangunan tua dan gang sempit. Saat Ahmed melipat sajadahnya, seorang jamaah datang terburu-buru. "Ahmed, kau lihat berita? Kebakaran di Griffith Park semakin besar. Warga mulai dievakuasi," kata pria itu dengan cemas. Ahmed memandang keluar jendela. Asap hitam mulai terlihat dari kejauhan. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti firasat buruk yang datang begitu kuat. Di pusat kota, penduduk mulai panik. Jalanan macet karena banyak mobil berusaha keluar dari wilayah berbahaya. Di tengah kekacauan itu, seorang saksi mata melaporkan sesuatu yang tidak biasa. Seorang reporter lokal, dengan wajah bingung, melaporkan langsung dari lokasi. Ini sungguh aneh. Beberapa saksi mengatakan bahwa api di Griffith Park terlihat membentuk pola tertentu. Saya sendiri tidak yakin, tetapi pola itu seperti... Reporter itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan ragu. Seperti tulisan Arab. Kabar itu langsung menjadi bahan perbincangan di media sosial. Sebagian besar menolak mempercayainya dan menganggapnya sebagai ilusi optik akibat asap dan cahaya api. Namun, beberapa orang mulai penasaran, terutama mereka yang mengenali bahwa pola itu menyerupai nama Allah. Jack dan timnya tiba di Griffith Park. Suasana di sana begitu mencekam. Pohon-pohon besar terbakar seperti obor raksasa, dan suhu panasnya membuat peralatan mereka hampir tidak berguna. "Jack, apa yang kita lakukan? Api ini seperti tidak mau padam," teriak salah satu anggota tim. Jack mencoba tetap tenang. "Kita fokus pada perimeter barat. Jangan biarkan api melewati jalan utama," perintahnya. Namun, dalam hatinya, Jack merasakan ada yang tidak wajar. Api ini terasa hidup, bergerak seperti memiliki kehendak sendiri. Di masjid, Ahmed mengambil ponselnya dan melihat berita tentang kebakaran itu. Ia melihat video yang menunjukkan pola tulisan di langit. Hatinya bergetar. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Allah, apa ini peringatan MU?" Asap semakin tebal. Suara sirene dan teriakan memenuhi udara malam. Api di Griffith Park kini sudah mendekati batas wilayah pemukiman, dan banyak orang mulai kehilangan harapan. Pukul 2 dini hari, kobaran api semakin merajalela. Jack berdiri di tepi jalur utama Griffith Park, berkeringat di bawah helmnya. Setiap upaya untuk memadamkan api seolah sia-sia. Bahkan dengan peralatan canggih, nyala api terus menyala seperti tidak terpengaruh oleh apapun. "Jack, kita harus mundur. Angin makin kencang, dan api bergerak terlalu cepat," teriak salah satu anggota timnya. Jack menggertakkan giginya. Mundur bukanlah pilihannya, tetapi dia tahu bahwa jika mereka bertahan lebih lama, nyawa mereka akan terancam. "Oke, tarik mundur semua unit. Segera," perintahnya dengan berat hati. Di kejauhan, suara ledakan keras terdengar. Sebuah tangki air yang digunakan untuk membantu pemadaman meledak karena suhu panas yang ekstrim. Api menyebar ke wilayah baru, merambah lebih dalam ke kota. Sementara itu, Ahmed memutuskan untuk pergi ke lokasi kebakaran bersama beberapa temannya.
Mereka membawa air, masker, dan bantuan lain untuk warga yang dievakuasi. Ahmed tidak bisa mengabaikan perasaannya bahwa kebakaran ini adalah sesuatu yang lebih besar dari sekadar bencana alam. Saat mereka mendekati lokasi, Ahmed melihat asap yang membubung tinggi. Cahaya oranye menyelimuti langit, tetapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di tengah kabut asap itu, samar-samar terlihat pola yang serupa dengan nama Allah, bercahaya di langit. Subhanallah, bisiknya. Teman-temannya juga melihatnya, dan suasana menjadi hening seketika. Beberapa orang yang berdiri di sekitar mereka mulai menangis, sementara yang lain terdiam dengan tatapan bingung. Di lokasi kebakaran, Jack dan timnya berusaha mencari rute aman untuk mundur. Namun, di tengah perjalanan, mereka terjebak dalam lingkaran api. Jalan keluar satu-satunya telah tertutup oleh pohon-pohon yang jatuh dan kobaran api yang semakin besar. "Jack, kita tidak bisa kemana-mana," kata salah satu anggota timnya dengan nada panik. Jack mencoba tetap tenang. "Tetap di sini. Cari perlindungan di balik kendaraan," teriaknya. Di tengah situasi kritis itu, Fahmi, salah satu anggota tim yang berasal dari keluarga Muslim, mulai berdoa. Suaranya terdengar pelan, tetapi penuh keyakinan. "Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, lindungi kami dari bencana ini. Berikan kami jalan keluar." Jack menatapnya dengan ekspresi campuran antara frustrasi dan putus asa. "Doa tidak akan menyelamatkan kita, Fahmi. Kita perlu tindakan nyata, bukan harapan kosong." Namun, saat Fahmi selesai berdoa, sesuatu yang luar biasa terjadi. Angin yang sebelumnya menghembuskan api ke arah mereka tiba-tiba berubah arah. Kobaran api yang mengepung mereka mulai membuka celah, seolah-olah memberi mereka jalan untuk keluar. "Jack, lihat itu!" seru salah satu anggota tim dengan suara bergetar. Jack menatap ke arah celah itu dengan mata terbelalak. "Ini tidak mungkin," gumamnya. Tanpa membuang waktu, ia memerintahkan timnya untuk bergerak melalui celah itu. Di sisi lain kota, Ahmed dan teman-temannya mendengar kabar bahwa api mulai mereda di beberapa titik. Namun, laporan tentang pola cahaya di langit semakin banyak muncul. Salah satu video yang viral menunjukkan tulisan yang jelas menyerupai nama Allah, dan itu membuat banyak orang terdiam dalam kekaguman. Kota Los Angeles kini menjadi panggung dari sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Api yang sebelumnya tidak terkendali tampak bergerak dengan pola yang tidak wajar, sementara ribuan orang mulai menyadari bahwa ini bukanlah kebakaran biasa. Ketika kobaran api terus melahap berbagai penjuru Los Angeles, berita mengejutkan mulai tersebar. Salah satu area pemukiman yang hampir seluruhnya hangus terbakar menyisakan sebuah bangunan yang utuh. Sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Ahmed dan teman-temannya yang berada di lokasi kebakaran mendengar kabar itu dari seorang relawan. "Kalian tidak akan percaya. Di tengah semua ini, ada satu bangunan yang tetap berdiri tanpa goresan. Itu masjid," ujar relawan tersebut dengan nada heran. Ahmed segera meminta temannya untuk pergi ke lokasi yang dimaksud. Ketika mereka tiba, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka terdiam. Masjid kecil itu, dengan dinding putih yang sederhana, tetap berdiri kokoh. Bahkan, pepohonan di sekitarnya yang seharusnya mudah terbakar tampak tidak tersentuh oleh api. "Subhanallah, ini benar-benar kebesaran Allah," kata Ahmed dengan mata berkaca-kaca. Warga sekitar, termasuk mereka yang non-Muslim, berkumpul di depan masjid itu dengan ekspresi campuran antara keheranan dan ketakutan. Seorang wanita tua, yang rumahnya hancur akibat kebakaran, berkata sambil terisak, "Bagaimana mungkin masjid ini tetap utuh? Semua bangunan di sekitar sini hangus." Di sisi lain, Jack dan timnya yang baru saja keluar dari lingkaran api mendengar kabar tentang masjid itu dari radio komunikasi mereka. Salah satu anggota tim berkata, "Jack, aku rasa kau harus melihat ini. Orang-orang bilang masjid di dekat lokasi ini tidak tersentuh api sama sekali." Jack, yang masih diliputi kelelahan dan kebingungan, hanya menjawab dengan singkat, "Mungkin bangunan itu terbuat dari bahan yang lebih tahan api." Namun dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ketika Jack akhirnya tiba di depan masjid,
Ia berdiri mematung. Api yang membakar habis seluruh wilayah itu memang berhenti tepat di batas halaman masjid. Tidak ada tanda-tanda kerusakan. Bahkan atapnya tetap bersih dari abu. Ahmed, yang masih berada di tempat itu, melihat Jack dan mendekatinya. "Ini bukan kebetulan, Jack," kata Ahmed pelan. Jack menatap Ahmed dengan pandangan penuh pertanyaan. "Apa maksudmu? Kau pikir ini ulah Tuhanmu?" Ahmed mengangguk. Allah menunjukkan kebesarannya. Kebakaran ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah peringatan. Sudah saatnya Amerika mengakui bahwa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat nyata. Jack tidak segera menjawab. Ia hanya menatap masjid itu dengan mata yang penuh kebingungan. Di dalam pikirannya, ia mencoba mencari penjelasan logis untuk semua yang ia lihat malam itu. Namun, semakin keras ia mencoba, semakin ia merasa tidak mampu menyangkal apa yang terjadi. Di media sosial, berita tentang masjid yang tidak tersentuh api menjadi viral. Banyak yang menolak percaya, tetapi tidak sedikit pula yang mulai mempertanyakan keyakinan mereka. Beberapa orang, yang tadinya menganggap agama hanyalah ilusi, mulai mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Masjid itu kini menjadi pusat perhatian. Orang-orang dari berbagai latar belakang datang, tidak hanya untuk melihat keajaiban tersebut tetapi juga untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Jack, yang biasanya keras kepala dan skeptis, mendapati dirinya berdiri di depan pintu masjid. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya ke sana, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang ingin tahu lebih banyak. Dengan langkah ragu, ia memasuki masjid untuk pertama kalinya. Ketika berita tentang masjid yang tidak tersentuh api menyebar, muncul pula laporan lain yang membuat suasana semakin mencekam. Beberapa masjid di wilayah berbeda, bersama dengan rumah ibadah lainnya, habis dilalap api. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Di pusat kota, gereja tua yang menjadi ikon sejarah Los Angeles hangus menjadi abu dalam waktu singkat. Pendeta di gereja tersebut terlihat berdiri di reruntuhan dengan ekspresi penuh kesedihan. "Kenapa ini terjadi? Apa yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita?" ujarnya kepada wartawan yang meliput. Di tempat lain, masjid besar yang menjadi pusat kegiatan komunitas Muslim setempat juga hancur. Beberapa saksi mata melaporkan bahwa api menjalar begitu cepat, bahkan sebelum pemadam kebakaran bisa tiba di lokasi. Ahmed, yang mendengar kabar ini, merasa hatinya berat. Ini bukan hanya tentang masjid yang selamat, tapi juga masjid yang terbakar. Semua ini adalah ujian, katanya kepada teman-temannya. Jack, yang masih skeptis namun mulai dilanda rasa penasaran, mendengar pembicaraan Ahmed. "Jadi, kau bilang semua ini ujian? Lalu kenapa ada masjid yang terbakar, dan ada yang tidak?" tanyanya dengan nada tajam. Ahmed menatap Jack dengan tenang. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa semua tempat akan terlindungi dari musibah. Terkadang, apa yang tampak sebagai kehancuran adalah caranya untuk menyampaikan pesan yang lebih besar. Jack menghela napas berat, merasa jawabannya tidak memuaskan. "Pesan apa? Semua yang aku lihat hanyalah kekacauan dan kehancuran." Ahmed tersenyum kecil. Itulah yang sering kita lihat jika hanya melihat dengan mata kepala. Tapi cobalah melihat dengan mata hati. Ketika masjid kecil itu selamat sementara yang lain hancur, itu menunjukkan bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari yang bisa kita pahami. Malam itu, Jack pulang ke rumahnya yang kosong. Ia menyalakan televisi, dan berita tentang kebakaran terus mendominasi layar. Salah satu reporter berbicara tentang pola aneh yang terlihat di beberapa titik kebakaran. Beberapa saksi mata melaporkan bahwa sebelum api melahap beberapa rumah ibadah, mereka melihat langit di atasnya dihiasi pola bercahaya seperti tulisan Arab. Para ahli belum bisa menjelaskan fenomena ini, tetapi banyak yang percaya bahwa ini adalah peringatan dari Tuhan. Jack mematikan televisi dan duduk di sofa, tenggelam dalam pikirannya. Ia mengingat kembali bagaimana api membuka jalan bagi timnya untuk selamat, dan bagaimana masjid kecil itu tetap berdiri kokoh di tengah kehancuran. Meski ia mencoba menyangkalnya, hatinya mulai mempertanyakan segala keyakinan yang selama ini ia pegang. Di lokasi kebakaran, Ahmed bersama teman-temannya terus membantu para korban.
Salah satu korban, seorang pria tua, mendekati Ahmed dengan wajah penuh kelelahan. "Aku kehilangan segalanya," katanya. "Tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi." Ahmed mengangguk. Kebakaran ini adalah peringatan, bukan hanya untuk Los Angeles, tetapi untuk seluruh dunia. Allah mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak selamanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita yakini. Jack, yang akhirnya memutuskan untuk kembali ke masjid kecil yang selamat dari api, berdiri di depan pintunya. Ia melihat sekelompok orang berkumpul, mendengarkan Ahmed berbicara. Ada sesuatu yang membuat Jack tetap berdiri di sana, seperti magnet yang menariknya untuk mendengarkan lebih jauh. Di depan masjid kecil yang selamat dari api, suasana mulai ramai. Orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul. Sebagian besar ingin mencari jawaban atas apa yang telah mereka saksikan. Jack berdiri di kejauhan, memperhatikan Ahmed yang berbicara di tengah kerumunan. "Kita harus menyadari bahwa kebakaran ini bukan sekadar bencana alam," ujar Ahmed dengan suara tegas. "Ini adalah pengingat dari Allah, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk semua manusia. Kebakaran ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas." Salah satu warga yang hadir, seorang pria muda, angkat bicara. "Kalau itu benar, kenapa Allah membiarkan banyak rumah ibadah, termasuk masjid besar, terbakar? Kenapa tidak semua masjid dilindungi?" Ahmed menarik napas dalam sebelum menjawab. Allah tidak bertindak seperti manusia yang hanya melindungi apa yang kita anggap penting. Kadang, kehancuran adalah caranya untuk membangkitkan kesadaran. Ketika sesuatu yang kita cintai lenyap, kita lebih mudah memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup. Jack, yang sejak tadi hanya mendengar, akhirnya maju ke depan. "Tapi bagaimana kau bisa yakin ini semua ada hubungannya dengan Tuhanmu? Bukankah ini bisa saja hanya kebetulan? Api bisa menyelamatkan satu bangunan karena arah angin atau struktur yang lebih kuat." Ahmed menatap Jack dengan tenang. "Kebetulan? Jack, kau melihat sendiri bagaimana api membuka jalan untukmu dan timmu selamat. Kau mendengar bagaimana banyak saksi melihat pola cahaya di langit. Kau mungkin ingin menyangkalnya, tetapi hatimu tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini." Jack terdiam. Semua hal yang ia coba abaikan selama beberapa hari terakhir kini memenuhi pikirannya. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang telah ia lihat. Tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa semua ini lebih dari sekadar fenomena alam. Di saat yang sama, seorang wanita tua yang rumahnya hancur mendekati mereka. "Rumahku sudah tidak ada lagi," katanya dengan suara gemetar. "Tapi aku tidak merasa marah. Aku merasa tenang. Seolah-olah ini memang harus terjadi." Ahmed tersenyum lembut. Ketika kita mulai memahami bahwa Allah selalu punya rencana, hati kita menjadi lebih kuat menghadapi segala cobaan. Rumah yang hancur bisa dibangun kembali, tetapi iman yang tumbuh adalah karunia yang tak ternilai. Kerumunan mulai hening. Banyak yang terlihat termenung, mencoba mencerna kata-kata Ahmed. Jack, yang selama ini keras kepala dan penuh keraguan, mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Di tengah suasana itu, seorang anak kecil tiba-tiba menunjuk ke langit. "Lihat! Langitnya!" teriaknya dengan suara lantang. Semua orang mendongak, dan apa yang mereka lihat membuat mereka terpaku. Di atas masjid, langit yang sebelumnya dipenuhi asap kini terlihat cerah. Di antara awan yang bergerak pelan, cahaya terang membentuk pola yang menyerupai tulisan Arab. Pola itu terlihat jelas menyerupai nama Allah. Kerumunan mulai bergemuruh. Beberapa orang berlutut dan menangis, sementara yang lain hanya terdiam dengan mata penuh kekaguman. Jack menatap ke atas dengan mulut ternganga, tidak lagi memiliki jawaban untuk apa yang ia lihat. Ahmed memandang ke langit dengan air mata di matanya. "Ini adalah tanda, Jack. Sudah saatnya Amerika mengakui bahwa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat nyata." Jack menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Suasana di sekitar masjid menjadi begitu hening setelah kejadian di langit.
Semua mata tertuju pada pola bercahaya yang perlahan memudar di balik awan. Orang-orang yang tadinya meragukan mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hati mereka. Jack, yang selalu mengandalkan logika dan ilmu pengetahuan, kini berdiri di tengah kerumunan dengan hati yang penuh kebingungan. Ia merasa seperti menghadapi pertanyaan besar yang tak mampu dijawab oleh buku-buku atau teori yang pernah ia pelajari. Ahmed mendekatinya perlahan, memecah kesunyian. Jack, kau tidak perlu menjawab semuanya sekarang. Kadang, jawaban terbaik datang ketika kita berhenti melawan dan mulai mendengarkan. Jack menatap Ahmed dengan mata yang dipenuhi emosi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa semua yang aku yakini selama ini tidak cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi. Ahmed tersenyum. Itulah awal dari perjalanan, Jack. Ketika kau menyadari bahwa dunia ini lebih dari apa yang terlihat, itulah saatnya kau mulai mencari kebenaran yang sejati. Di tengah percakapan mereka, seorang reporter dari stasiun berita lokal datang menghampiri Ahmed dengan kamera menyala. Maaf, bolehkah saya bertanya? Anda tampaknya menjadi tokoh penting di tengah kejadian ini. Apa pendapat Anda tentang fenomena yang baru saja kita saksikan? Ahmed menatap kamera dengan tenang. Apa yang kita lihat malam ini bukanlah kebetulan. Kebakaran ini, masjid yang tidak tersentuh api, pola di langit, semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah panggilan untuk kita semua, tidak peduli dari mana kita berasal, untuk merenungkan hidup kita dan kembali kepadanya. Reporter itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan ragu. Tapi bagaimana Anda menjelaskan masjid dan rumah ibadah lain yang terbakar? Apakah itu juga bagian dari tanda ini? Ahmed mengangguk. Setiap peristiwa, baik itu kebahagiaan atau musibah, memiliki pelajaran yang ingin Allah ajarkan. Masjid yang terbakar, gereja yang hancur, itu mengingatkan kita bahwa bangunan hanyalah tempat. Yang terpenting adalah iman di dalam hati. Bagi mereka yang kehilangan, mungkin ini adalah ujian untuk menguatkan keyakinan mereka. Kerumunan mulai berbisik. Beberapa orang yang sebelumnya ragu kini terlihat semakin tertarik mendengarkan. Jack tetap diam, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia mendengarkan dengan saksama. Malam itu, berita tentang masjid yang selamat dan pola di langit menjadi headline di seluruh negeri. Diskusi tentang kebesaran Allah mulai memenuhi ruang-ruang diskusi online, acara talk show, bahkan ruang-ruang keluarga. Jack, yang pulang dengan kepala penuh pikiran, duduk di mejanya dan membuka laptopnya. Ia mengetik satu kata di mesin pencari, Islam. Hasil pencarian menunjukkan berbagai informasi, mulai dari ajaran dasar hingga cerita-cerita mualaf. Untuk pertama kalinya, Jack merasa tertarik untuk membaca semuanya. Sementara itu, Ahmed kembali ke masjid untuk melanjutkan bantuannya kepada para korban. Masjid kecil itu kini menjadi tempat berkumpulnya banyak orang yang ingin mencari kedamaian di tengah kekacauan. Ahmed tahu bahwa kebakaran ini adalah lebih dari sekadar musibah. Ini adalah awal dari perubahan besar, tidak hanya untuk Los Angeles, tetapi juga untuk banyak hati yang selama ini tertutup oleh keraguan. Di tengah reruntuhan gereja tua yang hangus terbakar, Pendeta Martin duduk di sebuah bangku kayu yang tersisa. Pikirannya kacau, dan hatinya dipenuhi pertanyaan. Ia telah mengabdi kepada gereja selama puluhan tahun, tetapi malam itu, saat ia melihat pola cahaya di langit, hatinya mulai goyah. Seorang relawan mendekatinya dengan segelas air. Anda baik-baik saja, Pendeta Martin? Tanyanya dengan sopan. Pendeta Martin mengangguk pelan, tetapi sorot matanya kosong. Aku tidak tahu apakah aku baik-baik saja. Aku tidak tahu bagaimana memahami semua ini. Relawan itu hanya diam, membiarkan pendeta tua itu larut dalam pikirannya. Setelah beberapa menit, Pendeta Martin berdiri dan berjalan perlahan menuju masjid kecil yang ia dengar selamat dari kobaran api. Hatinya dipenuhi rasa penasaran, dan ia merasa seolah-olah ada yang menariknya ke sana. Ketika ia tiba di masjid, ia melihat Ahmed tengah berbicara dengan sekelompok orang di luar. Ahmed memperhatikan kehadiran Pendeta Martin dan tersenyum hangat. Ia melangkah mendekat. Selamat malam, Pendeta. Apa yang membawa Anda ke sini? Tanya Ahmed dengan nada ramah.
Pendeta Martin menghela napas panjang. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa harus datang ke sini. Ada sesuatu tentang tempat ini yang menenangkan. Ahmed mengangguk dengan pengertian. Mungkin Allah yang membimbing langkah Anda ke sini. Dia memiliki cara untuk membawa kita ke tempat yang tepat, meski kita sendiri tidak menyadarinya. Pendeta Martin menatap Ahmed dengan mata penuh keraguan. Kau tahu, aku mengabdikan hidupku kepada gereja. Tapi sekarang, aku merasa seolah-olah semua itu tidak cukup. Suaranya bergetar. Aku melihat pola cahaya di langit. Aku mendengar tentang masjid ini. Dan aku merasa, aku harus mencari tahu lebih banyak. Ahmed tersenyum lagi. Mencari tahu adalah langkah pertama menuju kebenaran. Islam adalah agama yang mengajak kita berpikir dan merenungkan. Jika Anda punya pertanyaan, saya dengan senang hati akan membantu menjawabnya. Malam itu, di dalam masjid kecil itu, Ahmed berbicara panjang lebar dengan Pendeta Martin. Mereka berdiskusi tentang tauhid, konsep Tuhan yang esa, dan bagaimana Allah selalu memberikan tanda kepada umat manusia. Pendeta Martin mendengarkan dengan penuh perhatian, kadang-kadang mengangguk, kadang-kadang mengajukan pertanyaan. Jadi, menurut Islam, semua ini adalah tanda-tanda dari Tuhan? Tanya Martin. Ahmed mengangguk. Allah berfirman dalam Al-Quran, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda, kekuasaan, kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Tanda-tanda ini ada di mana-mana, tetapi hanya mereka yang membuka hati yang bisa melihatnya. Pendeta Martin terdiam lama, merenungkan kata-kata itu. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin membaca Al-Quran. Ahmed tersenyum dan memberikan sebuah Al-Quran terjemahan. Ini adalah langkah awal. Bacalah dengan hati terbuka, dan Anda akan menemukan apa yang Anda cari. Hari-hari berlalu, dan Pendeta Martin terus kembali ke masjid itu. Ia berdiskusi dengan Ahmed dan jamaah lainnya, mempelajari lebih dalam tentang Islam. Suatu malam, setelah berminggu-minggu merenung dan berdoa, ia akhirnya mengambil keputusan. Di hadapan Ahmed dan beberapa saksi lainnya, Pendeta Martin mengucapkan syahadat. Suaranya bergetar, tetapi matanya memancarkan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya, ucap Martin dengan penuh keyakinan. Air mata mengalir di pipinya. Ia merasa beban yang selama ini ia pikul seolah lenyap begitu saja. Semua orang di masjid memeluknya dengan hangat, menyambutnya sebagai saudara baru dalam iman. Kabar tentang Pendeta Martin yang memeluk Islam menyebar dengan cepat. Banyak yang terkejut, tetapi tidak sedikit pula yang merasa terinspirasi. Perubahan ini menjadi simbol bagaimana kebesaran Allah mampu menyentuh hati siapa saja, bahkan mereka yang sebelumnya berada di jalur yang berbeda. Malam terakhir di masjid kecil itu menjadi momen yang penuh emosi. Orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul, termasuk mereka yang sebelumnya skeptis terhadap semua yang terjadi. Pendeta Martin, yang kini telah menjadi saudara Muslim, berdiri di depan jamaah bersama Ahmed. Masjid kecil itu telah menjadi simbol dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dikelilingi kehancuran, bangunan sederhana ini tetap kokoh berdiri tanpa sedikit pun tersentuh oleh api. Sebaliknya, gereja tua yang ikonis di pusat kota telah habis dilalap api, dan banyak rumah ibadah lainnya mengalami nasib serupa. Pendeta Martin, kini dengan nama baru, Malik, mengambil mikrofon dan mulai berbicara kepada semua yang hadir. Suaranya tenang, tetapi penuh keyakinan. Beberapa minggu terakhir ini, hidup saya berubah. Saya telah melihat hal-hal yang tidak bisa saya jelaskan dengan logika, tetapi hati saya tahu bahwa ini adalah kebenaran. Ketika gereja saya terbakar, saya merasa kehilangan segalanya. Tapi Allah menunjukkan jalan kepada saya. Dia membawa saya ke tempat ini, ke masjid yang selamat dari api, untuk menemukan kebenaran yang selama ini saya cari. Kerumunan mendengarkan dengan hikmat. Malik melanjutkan, kebakaran ini bukan hanya bencana. Ini adalah peringatan dan pelajaran bagi kita semua.
Ketika saya melihat tulisan nama Allah di langit, saya tahu itu bukan kebetulan. Sudah saatnya Amerika, dan kita semua, mengakui bahwa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat nyata. Kata-kata Malik menggema di hati semua yang hadir. Beberapa orang mulai menangis, sementara yang lain terlihat merenung dalam-dalam. Jack, yang berdiri di belakang, merasa hatinya semakin terbuka. Ia tahu bahwa ia telah melihat sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Ahmed mengambil alih untuk memberikan penutup. Musibah ini adalah peringatan bagi kita semua, bukan hanya untuk mereka yang kehilangan, tetapi untuk seluruh umat manusia. Allah tidak hanya memberikan tanda, tetapi juga kesempatan untuk kita berubah. Kita melihat masjid ini selamat, gereja terbakar, dan seorang pendeta menemukan kebenaran dalam Islam. Semua ini adalah bukti bahwa tidak ada yang terjadi tanpa kehendaknya. Ahmed mengutip ayat yang menjadi pusat dari semua yang terjadi. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda, kekuasaan, kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Quran Surat Fussilat 53. Suasana menjadi hening. Cahaya bulan menerangi masjid, seolah menambah suasana sakral malam itu. Orang-orang mulai berdiri untuk sholat bersama, termasuk Malik dan Jack. Jack, meskipun belum mengucapkan syahadat, mulai mengikuti gerakan sholat dengan rasa penasaran yang tulus. Kebakaran besar di Los Angeles tidak hanya meninggalkan jejak kehancuran, tetapi juga kebangkitan spiritual yang menyentuh hati ribuan orang. Masjid kecil yang tidak tersentuh api menjadi simbol dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara gereja yang terbakar mengingatkan bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari sebuah perjalanan baru. Pendeta Malik, yang dulunya merasa kehilangan segalanya, kini menemukan kedamaian dalam Islam. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk menemukan kebenaran. Jack, yang awalnya skeptis, kini membuka hatinya untuk mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Perjalanannya mungkin belum selesai, tetapi ia telah mengambil langkah pertama menuju pemahaman. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tandanya kepada siapa saja yang mau membuka hati dan pikiran. Dan seperti yang dikatakan oleh Malik, sudah saatnya Amerika mengakui bahwa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat nyata.